Oke, sebelumnya di konten Minhack itu membahas tentang bagaimana pergerakan Bitcoin selanjutnya gitu kan. Dan akhirnya Bitcoin berhasil breakdown. Yang dimana breakdownnya Bitcoin ini menurut Minhack cepat ya, lebih cepat daripada dugaan Minhack sendiri gitu. Nah, di sini kita bisa lihat, jadi di lingkaran orange ini itu target Minhack untuk Bitcoin melakukan retest. Jadi ada potensi juga untuk Bitcoin melakukan retest di angka 70 ribuan teman-teman. Karena kalau kita tarik Fibonacci nih, garis Fibonacci ya, dari atas ini sampai bawah sini, itu masih ada kemungkinan untuk Bitcoin retest di harga tersebut teman-teman, karena di harga tersebut ya merupakan area golden ratio Fibonacci itu sendiri teman-teman gitu. Untuk target Minhack tetap ya, untuk bottomnya Minhack tetap ada di angka sekitar 49.000 sampai 50 ribuan atau 51.000, itu masih tetap. Cuman mungkin ada beberapa hal yang harus kita perhatikan teman-teman, karena ada beberapa istilahnya ada rumor, bukan rumor lagi ya, ini juga banyak orang yang tahu kalau bulan Juni ini Jerome Powell ini resmi diganti teman-teman. Kalau kalian nggak tahu Jerome Powell itu siapa, yaitu adalah Ketua Federal Reserve atau kita sebut singkatnya itu The Fed, yang ngatur perekonomian di Amerika Serikat dari suku bunga ataupun apa gitu kan. Dan seperti yang kita tahu dolar Amerika Serikat sendiri ini adalah mata uang dunia ya teman-teman. Jadi itu bisa berpengaruh banget di market gitu teman-teman. Terutama market kripto, karena kita bahas di sini market kripto ya teman-teman. Itu jadi mungkin ada sedikit perubahan momentum ya teman-teman, yang dimana untuk kita melihat ini Bitcoin masih setelah dia retest dari breakdown ini, itu kemungkinan di bulan Mei sampai Juni ataupun Mei sampai Juli lah kita ngomong ya, ataupun kuartal 3 kita sebut itu. Jadi kita hitung sampai Juni ya, itu ada kemungkinan untuk Bitcoin ini melakukan sideways teman-teman. Kalau kita lihat dari sekarang untuk April sampai Juni, kemungkinan Bitcoin ini ada di harga ya mungkin kisaran di angka 65.000 mungkin teman-teman gitu. Karena dia habis retest dari ini tesis Minhack ya, karena dia habis retest dari angka 70.000, dia turun hingga ya sekitar 64.000 atau 63.000 gitu kan. Ataupun bisa jadi di angka 61.000 teman-teman gitu. Tapi menurut Minhack gak sampai jebol banget di bawah 60.000, itu nggak, menurut Minhack nggak dulu ya gitu. Dia akan melakukan yang namanya itu sideways teman-teman. Di sini kita coba lihat ya. Nah ini tesis Minhack teman-teman, arah apa? Nah ini tesis Minhack, yang dimana mungkin pergerakannya akan seperti ini, terlihat seperti ini ya, seperti ini sampai akhir di bulan Juni. Nah, setelah bulan Juni, apa yang akan terjadi di April sampai di Juli sampai September? Setelah bulan Juni itu, apa yang akan terjadi? Untuk harga Bitcoin sendiri akan mengalami konsolidasi teman-teman. Karena Juni itu ada rumor, dan banyak kalian yang tahu juga kalau si Jerome Powell ini diganti teman-teman gitu. Nah setelah Minhack cari info lebih lanjut, ternyata yang jadi penggantinya Jerome Powell ini kemungkinan, karena ini disclaimer juga, ini gue belum valid 100% untuk sumbernya, cuman kemungkinan ya, buat jaga-jaga apa salahnya gitu kan. Untuk yang ganti Jerome Powell ini adalah bawahannya si Donald Trump teman-teman.
Gitu. Dan program yang mereka keluarkan pertama kali adalah turunin suku bunga. Jadi ada kemungkinan Bitcoin dari 62 ribuan, let's say, itu akan naik sekitar hampir ke ya sekitar mungkin 67 sampai 66 ribuan teman-teman. Gitu. Karena itu kenaikannya itu sekitar 10%. Nah, ini tesis Minhek ya, teman-teman. Disclaimer, segala aktivitas berinvestasi seperti kripto ini punya resiko, teman-teman. Jadi gitu. Disclaimer on ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Setelah menembus atau mencapai harga 67.000, dia akan melakukan sideways di angka sekitar 64.000 sampai sini, teman-teman. Ya, sekitar rangingan di harga segini lah. Gitu, teman-teman. Sampai apa? Sampai kita benar-benar akan melihat di kuartal 4, teman-teman. Itu. Oke. Nah, setelah September ataupun Oktober ya, September ini harusnya udah ada bau-bau kecium, teman-teman, kalau Bitcoin mulai menunjukkan penurunan harga, teman-teman. Itu sih harusnya di awal kuartal 4 ini Bitcoin ini sudah mulai menunjukkan sikap penurunan harga, teman-teman. Bukan target Minhek sih di awal kuartal 4 ya. Cuman ada kemungkinan di akhir kuartal 3 itu Bitcoin sudah mulai menunjukkan penurunan. Oke, dari ketika sudah sideways di kuartal 3 untuk Bitcoin sendiri, kemungkinan juga Bitcoin akan mengalami pergerakan seperti ini, teman-teman. Ini tesis Minhek ya, teman-teman. Dia akan turun, break di 58, akhirnya turun juga ke 61, dan dia akan melanjutkan penurunan hingga ke target Minhek gitu, teman-teman. Oke, gitu. Sampai angka 50.000, yaitu target Minhek ya, yang pernah Minhek bahas sebelumnya gitu kan. Oke, kenapa dia akan mengalami ranging di harga sekitaran sideways di angka segitu? Karena balik lagi, Bitcoin harus mengalami kenaikan, teman-teman. Dalam artian dia juga butuh yang namanya likuiditas masuk. Karena kenapa? Ketika bulan Juni jika jadi Jerome Powell diganti, itu bakalan diturunin suku bunganya karena program mereka pertama kali itu kemungkinan menurunkan suku bunga gitu kan. Karena kenapa? Jerome Powell diganti yang pertama, dan yang menggantikan itu adalah karyawan Trump. Ini disclaimer ya, tapi disclaimer ya, ini bukan sumber Minhek belum yakin tentang sumber resminya. Cuman apa salahnya kita buat berjaga-jaga gitu kan. Yang mengganti Jerome Powell adalah bawahannya Trump ataupun karyawannya Trump. Dan yang kita tahu, Trump ini ingin banget menurunkan suku bunga gitu, teman-teman. Jadi program pertama mereka pasti nurunin suku bunga menurut Minhek. Oke. Setelah itu Bitcoin akan mengalami kenaikan dari yang awalnya dia turun dari mungkin sekarang ya kita let's say 67.488 dolar, turun ke 61 atau 62.000 dolar. Itu kemungkinan naiknya itu bisa sampai 67.000 dolar, teman-teman. Tapi juga kita juga melihat dulu penurunan suku bunganya atau pemotongan suku bunganya ini berapa BPS gitu kan, berapa basis point gitu kan. Itu, teman-teman, tetap harus melihat, teman. Cuman ya kalau sampai 67.000 ini adalah mungkin posisi terakhir kalian untuk melakukan swing trade untuk long ya, teman-teman. Itu menurut Minhek, oke. Cuman kalau kalian mau pengen safe dan aku ikut Minhek aja masuk di kuartal 4 gitu, ya itu is okay ya, teman-teman, gitu. So itu mungkin itu aja sih, teman-teman, analisa simple dari Minhek, tesis dari Minhek. Mungkin teman-teman akan bingung ya, karena di sini Minhek cuman gambar garis-garis aja, tesis tanpa ada kayak kenapa harga bisa turun ke sini, naik ke sini, gitu-gitu. Minhek kan juga nggak ngejelasin kan, cuman tarik-tarik garis aja. Cuman Minhek ini yakin masih optimis lah kalau pergerakan harganya itu bakal seperti ini, teman-teman, gitu. Price action, teman-teman, gitu. Jadi gitu. Itu analisa simple dari Minhek. Kalau kalian suka analisa seperti ini, subscribe sekarang, komen apalagi yang harus Minhek analisa atau bikin konten apalagi biar kalian juga relate gitu. Dan kalau kalian bingung, kalian juga bisa cari tahu di Crypto Hack ID gitu, teman-teman. So, see you on next video.